Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Denugraha dari kelas M252 dengan NIM 250407501015. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang pembelajaran kajian bahasa Indonesia, yaitu tataran fonologi, klasifikasi bunyi, suprasegmental, fonem dan alofon, serta morfologi. Yang pertama adalah tataran fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai sistem, bukan sekedar bunyi fisik. Ciri utama fonologi yaitu menganalisis fungsi bunyi dalam membedakan makna, berfokus pada pola, distribusi, dan hubungan antar bunyi. Berbeda dengan fonetik yang mempelajari bunyi secara fisik atau artikulatif. Contohnya seperti kata paku dan baku. Perbedaan bunyi P dan B menghasilkan makna yang berbeda. Ini adalah kajian fonologi. Yang kedua adalah klasifikasi bunyi. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, berdasarkan alat ucap atau artikulasi, mencakup beberapa. Yang pertama, bilabial, yaitu kedua bibir seperti P, B, dan M. Yang kedua, dental, yaitu gigi seperti T dan D. Selanjutnya, palatal, langit-langit keras, yaitu C dan J. Setelah itu, velar, langit-langit lunak, yaitu K dan G. Yang terakhir adalah glotal, yaitu pita suara, seperti H. Selanjutnya, berdasarkan cara artikulasi. Yang pertama, plosif atau letung, yaitu P, B, T, D, K, dan G. Selanjutnya, frikatif, yaitu geser, F, S, dan H. Selanjutnya, afrikatif, yaitu C dan J. Selanjutnya, nasal atau sengau, seperti M dan N. Setelah itu, lateral, yaitu L. Terakhir adalah getar atau trill, seperti R. Selanjutnya, berdasarkan getaran pita suara. Yang pertama, yang bersuara yaitu B, D, dan G. Yang tak bersuara yaitu P, T, dan K. Selanjutnya, pada bagian D yaitu vokal, diklasifikasikan berdasarkan tinggi rendah lidah, I tinggi, A rendah. Bagian lidah, depan I, tengah E, dan belakang U. Bentuk bibir yaitu bulat U dan tidak bulat I. Yang ketiga adalah suprasegmental. Suprasegmental adalah aspek bunyi bahasa yang melampaui satuan bunyi, yaitu fonem seperti A tekanan, penekanan pada suku kata tertentu. Contohnya seperti buku, penekanan ada di awal. B. Intonasi, naik turun nada dalam kalimat, yaitu kalimat tanya nada naik dan kalimat berita nada turun. Pada bagian C, yaitu durasi, panjang pendek bunyi. Dalam beberapa bahasa bisa membedakan makna. Yang pada D, jeda atau pause, berfungsi memisahkan bagian ujaran. Fungsi suprasegmental, yaitu membantu memahami maksud kalimat dan membedakan emosi atau jenis kalimat. Yang keempat, ada fonem dan alofon. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang membedakan makna. Contohnya seperti P dan B dalam paku dan baku. Ciri-cirinya yaitu bersifat abstrak dan ditulis dengan garis miring. Selanjutnya, alofon. Alofon adalah variasi dari satu fonem yang tidak membedakan makna. Contoh dalam bahasa Indonesia yaitu fonem K bisa menjadi kaki, keduanya tidak mengubah arti dan hanya variasi ucapan. Ciri-ciri alofon yaitu bersifat konkret dan ditulis dengan tanda kurung siku. Yang kelima adalah morfologi, morfem bahasa Indonesia. A. Morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kata dan proses pembentukannya. B. Morfem. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Jenis morfem ada dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas dapat berdiri sendiri sebagai kata, contohnya seperti rumah, makan, dan buku. Sedangkan morfem terikat tidak bisa berdiri sendiri, contohnya me, ber, dan kan. Berdasarkan fungsi. 1. Afiks yaitu imbuhan. Ada prefiks awalan seperti me, ber, di, dan ke. Contohnya seperti makan menjadi memakan. Yang kedua, sufiks atau akhiran. Kan, i, nya. Contohnya seperti ajar berubah menjadi ajarkan. Da, infiks atau sisipan. L dan M.
Contohnya seperti gigi berubah menjadi gerigi. Yang terakhir adalah konfiks atau gabungan ke dan an. Contohnya seperti besar menjadi kebesaran. Yang kedua ada reduplikasi atau pengulangan. Contohnya seperti buku-buku dan lari-lari. Yang ketiga ada komposisi atau pemajemukan. Contohnya seperti rumah sakit atau kambing hitam. D. Proses morfologis. Yaitu ada afiksasi, reduplikasi, komposisi, konversi, perubahan kelas kata tanpa perubahan bentuk kata. Singkatnya, fonologi adalah sistem bunyi bahasa, klasifikasi bunyi berdasarkan artikulasi, cara dan suara, suprasegmental tekanan, intonasi dan durasi, fonem pembeda makna, alofon variasi fonem, morfologi struktur kata, dan yang terakhir adalah morfem, yaitu satuan terkecil yang bermakna.